Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap sehat dan aman dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk sejenak berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Engkau sudah berkenan melindungi dan memberkati kami semua pada malam yang lalu, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan selamat. Tuhan, sebelum kami melakukan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, kiranya oleh kuat kuasa-Mu, firman-Mu akan tertanam dengan baik di dalam hati kami. Sehingga sepanjang hari ini, kami semua akan dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan yang akan menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini, saya pilih dari kitab Roma pasal 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini ialah hidup yang melampaui kematian. Rasul Paulus dalam teks bacaan kita mempertentangkan dua pola hidup, yakni hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Pola hidup menurut daging adalah suatu pola hidup yang mengarah kepada perbuatan dosa, perbuatan yang melawan Allah. Karena melawan Allah, maka akibatnya adalah kematian. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kedagingan adalah perseteruan dengan Allah, dan kedagingan tidak taat kepada Allah.
ayat 6 dan 7. Hidup menurut roh adalah satu pola hidup yang taat kepada Allah, pola hidup yang terarah kepada kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyimpulkan kata-kata Rasul Paulus dalam teks bacaan kita, maka ada dua macam buah yang dihasilkan oleh kehidupan manusia. Pertama, kita berbuah bagi maut. Artinya, karena kita melawan Allah, maka akibatnya adalah maut. Kedua, kita berbuah bagi kehidupan. Artinya, karena kita taat dan hidup di dalam Tuhan, maka kita hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membayangkan kematian itu amat mengerikan. Satu-satunya hal yang paling ditakuti manusia adalah kematian. Coba simak kata-kata seorang pemazmur yang membayangkan betapa ngerinya kematian itu. Dia berkata, "Hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur." Mazmur 88 ayat 4 dan 5. Saudara-saudara, kematian memang mengerikan. Karena kita akan kehilangan segala sesuatu yang kita miliki. Kita akan tercabut. Kita akan meninggalkan sanak keluarga kita, kerabat dan sahabat kita. Kita akan meninggalkan semua pekerjaan kita, semua kedudukan kita, semua harta benda kita. Untuk selama-lamanya kita akan pergi dari rumah kita, dari kota kita, dari negeri kita, bahkan dari dunia kita. Karena kematian begitu mengerikan, maka Tuhan Yesus menolong kita untuk belajar percaya. Belajar tentang kedalaman arti hidup. Konteks belajar yang digunakan oleh Yesus adalah Marta. Ya, Marta yang menghadapi kematian saudaranya, yaitu Lazarus, sebagai satu kenyataan yang keras dan mengerikan. Ceritanya terdapat dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Perhatikan kata belajar percaya pada ayat 15. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Bapak, Ibu, Saudara, inti ajaran Yesus adalah barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 25b.
baik dalam keadaan hidup maupun sesudah mati. Hubungan kita dengan Tuhan tetap berlangsung. Hidup adalah wujud hubungan yang utuh dan damai dengan Tuhan. Hidup adalah menerima selamat dan rahmat dari Tuhan. Dan hal itu tidak berakhir pada kematian, melainkan berlaku terus setelah kita meninggal dunia. Itulah yang disebut hidup yang melampaui kematian. Oleh sebab itu, kematian bukanlah kehilangan segala sesuatu, sebab rahmat Tuhan tetap berlaku. Yesus menjelaskannya dengan kata-kata sebagai berikut. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ayat 26. Apakah jaminannya? Yesus menjamin. Dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ayat 25a. Jadi, jaminannya adalah diri Yesus sendiri. Itulah ajaran Yesus kepada Marta. Apakah Marta mengerti? Rupanya tidak. Siapa yang bisa mengerti ajaran yang begitu mendalam? Apakah Marta percaya? Ia menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah." Ayat 27. Apakah yang dipercayai Marta? Bukan sebuah ajaran, melainkan seseorang, yaitu Mesias. Marta tidak mengerti ajarannya, tetapi ia percaya kepada sang pengajar, sang guru, yaitu Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, itulah juga yang bisa kita lakukan dalam menghadapi kematian, yaitu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Percaya berarti mempercayakan diri dan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Kristus. Saya ulangi, mempercayakan diri dan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Kristus. Bapak, Ibu, ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami, sehingga kita gelisah, bahkan takut menghadapi kematian. Akan tetapi ada satu hal yang bisa kita percayai. Kita percaya bahwa Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Dengan demikian kita bisa mempercayakan kepada Dia apa yang akan terjadi dengan hidup kita sesudah kematian. Kebangkitan Yesus adalah dasar yang menjadikan kita percaya bahwa hidup sejati di dalam Kristus telah menjadi milik kita. Dengan kebangkitannya, ucapan Yesus bahwa Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup menjadi sah dan berlaku. Di sinilah letak kedalaman makna Paskah. Dengan kebangkitannya, Yesus ditinggikan dan dipermuliakan Allah untuk menunjukkan diri sebagai hidup.
Kebangkitan menjadikan Yesus bukan hanya hidup, melainkan juga menjadikan dia berwenang untuk memberi hidup. Simaklah kata-kata Yesus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat 10. Simak pula kata-katanya. Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yohanes 14 ayat 19. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk bersikap seperti Marta. Kita tidak memahami ajaran Tuhan Yesus seperti Marta. Namun mari kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, pemilik dan pemberi hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita memulai pekerjaan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Firman yang mengajarkan kepada kami tentang bagaimana kami harus hidup di dalam dunia. Tuntunlah dan kuatkanlah kami, ya Roh Kudus, agar kami mampu hidup di dalam roh dan menjauhi hidup kedagingan. Ajarlah kami, ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, yang berkuasa memberi hidup yang kekal. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Pulihkanlah kesehatan mereka. Kuatkanlah dan berkatilah saudara kami yang berjeri lelah merawat mereka yang sakit. Tuhan, tuntunlah dan kuatkanlah pemerintah bangsa kami. Mereka sedang berupaya untuk mendatangkan kesejahteraan di tengah-tengah kami. Tuhan, tolonglah pemerintah kami, supaya mereka mampu menghadirkan tanda-tanda damai sejahtera. Tuntunlah kami, ya Tuhan, sepanjang hari ini untuk bekerja. Kuatkanlah kami, supaya kami mampu bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mohon ampun atas segala kesalahan yang kami lakukan melawan perintah-Mu. Dengarkanlah dan sahutilah doa kami, ya Tuhan. Kami bawa semua ini dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah renungan harian pada pagi hari ini. Selamat bekerja, tetap sehat. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Amin.